Kita kan suka banget ya, mikir kalau kita ini orang yang bebas. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana kalau kebebasan yang selama ini kita bangga-banggakan itu sebenarnya cuma ilusi yang indah? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita coba bongkar konsep kebebasan modern ini dan lihat apa sih yang sebenarnya ada di baliknya. Nah, semuanya berawal dari sini. Manusia modern menyebut dirinya rasional. Kedengarannya keren banget kan? Kita percaya kalau kita udah ninggalin tahayul dan dogma-dogma kuno, hidup di bawah terangnya sains dan akal sehat. Tapi, pertanyaannya apa benar pikiran kita semandiri itu? Pertanyaan inilah yang jadi jantung dari obrolan kita. Kemandirian yang kita proklamirkan itu nyata? Atau jangan-jangan cuma ilusi yang bikin kita nyaman? Oke, untuk menjawabnya, ayo kita telusuri bareng-bareng, langkah demi langkah, dimulai dari citra diri yang kita bangun. Oke, kita masuk babak pertama, mitos manusia modern. Jadi gini, untuk memahami di mana letak keretakan dalam gagasan kebebasan kita harus ngerti dulu citra ideal yang udah kita bangun dengan bangganya. Sebuah citra tentang individu yang sepenuhnya rasional, mandiri, dan berkuasa atas dirinya sendiri. Gambaran ini tuh dibangun dari beberapa keyakinan utama. Pertama, kita percaya pikiran kita itu mandiri, bebas dari dogma masa lalu. Kedua, kita merasa tercerahkan oleh cahaya ilmu pengetahuan. Dengan bangga, kita melangkah ke panggung sejarah, bukan lagi sebagai objek yang pasif dan tunduk, tapi sebagai subjek otonom yang menentukan nasibnya sendiri. Nah, inilah pondasi kebanggaan modern kita. Sekarang, setelah kita memahami mitos yang indah itu, mari kita lihat apa yang tersembunyi di baliknya. Selamat datang di babak kedua, rantai yang tak terlihat. Gimana kalau di balik proklamasi kebebasan itu ada belenggu-belenggu baru yang jauh lebih halus, yang bahkan kita nggak sadari keberadaannya? Coba deh, pikirkan sejenak tentang ini. Jauh sebelum kita kenal kata rasionalitas, alam semesta ini udah bergerak dengan keteraturan yang luar biasa. Planet-planet berputar pada porosnya, musim berganti, dan waktu terus berjalan. Ada sebuah sistem, sebuah tatanan fundamental yang bekerja sepenuhnya di luar kendali dan opini kita. Disinilah kita melihat dua sistem yang sangat kontras. Di satu sisi, ada keteraturan alam, sebut saja sistem kosmik atau ilahi, yang sifatnya konsisten, abadi, dan absolut. Hukum gravitasi kan nggak bisa dinegosiasikan. Nah, di sisi lain, ada sistem buatan manusia, hukum, ekonomi, politik yang selalu berubah, bisa dibeli, dan penuh kompromi. Ironisnya, saat kita dengan bangga menolak yang satu, kita tanpa sadar tunduk pada yang lain. Lalu siapa tuan-tuan baru ini? Mereka bukan lagi raja atau pendeta, melainkan kekuatan-kekuatan yang lebih halus dan tak terlihat. Ada wacana publik yang mendikte apa yang pantas dan tidak pantas dipikirkan. Ada pasar yang membentuk hasrat dan kebutuhan kita. Ada ideologi yang lagi tren, politik identitas yang mengkotak-kotakan, dan tuntutan tanpa henti untuk membangun citra sosial yang sempurna. Inilah kekuatan-kekuatan yang kini membentuk pikiran dan tindakan kita. Inilah kesimpulan yang menohok. Pada akhirnya, manusia modern tidak benar-benar bebas. Ia hanya berpindah tuan. Dari tuan lama yang terlihat jelas, ke tuan-tuan baru yang jauh lebih halus, meresap ke dalam pikiran, dan jauh lebih manipulatif. Ini membawa kita ke babak ketiga. Inti dari masalah ini, paradoks kebebasan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita, dalam upaya mencari kemerdekaan, justru memotong diri kita dari satu-satunya sistem yang bisa memberikan fondasi dan arah yang kokoh? Apa konsekuensinya? Ada sebuah kebenaran sederhana. Langit tidak pernah berhenti berputar, waktu terus berjalan, dan hukum alam tetap berlaku. Hanya karena manusia memproklamirkan kemandirian absolutnya. Deklarasi kita tidak mengubah realitas kosmik sama sekali. Yang berubah, dan yang menjadi kacau, bukanlah alam semesta, melainkan batin kita sendiri, yang kini terombang-ambing tanpa jangkar. Dan konsekuensi dari keterputusan ini sangat nyata. Kita bisa melihat dampaknya secara internal. Munculnya kekosongan eksistensial yang mendalam, rasa gelisah atau anxiety yang terus-menerus, disorientasi atau kehilangan arah tujuan hidup, dan pada akhirnya, kekacauan moral di mana benar dan salah menjadi relatif. Ini bukan sekedar perasaan, ini adalah gejala dari jiwa yang tercabut dari fondasinya. Jadi, kalau kebebasan yang kita kejar selama ini nyata adalah sebuah ilusi, lalu apa alternatifnya? Adakah jalan lain? Mari kita masuki babak terakhir untuk menjelajahi definisi yang sama sekali berbeda tentang apa itu kebebasan sejati. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Kebebasan sejati bukanlah kebebasan dari aturan, melainkan kebebasan untuk selaras dengan kebenaran. Pikirkan seperti ini. Seorang musisi hebat tidak menemukan kebebasan dengan menolak not balok, tapi justru dengan menguasainya secara mendalam.
Di dalam struktur itulah ia menemukan kebebasan berekspresi yang tak terbatas. Lalu bagaimana cara mencapainya? Jalannya dimulai dengan kerendahan hati, mengakui bahwa akal kita sebagai individu memiliki batas. Langkah kedua adalah tunduk, tapi bukan tunduk karena takut, melainkan karena pemahaman yang mendalam terhadap sebuah tatanan yang lebih besar. Dari sanalah kita tiba pada tujuan akhir, sebuah kedewasaan intelektual dan spiritual, di mana kita tidak lagi memberontak, tetapi bergerak selaras. Kutipan ini benar-benar menantang kita semua. Lebih mudah menolak daripada memahami. Coba kita renungkan sejenak. Apakah sikap kita yang seringkali gemar menolak tradisi atau aturan lama itu benar-benar tanda keberanian? Atau jangan-jangan, itu hanyalah sebuah jalan pintas intelektual, sebuah kemalasan untuk berpikir lebih dalam. Dan agar sangat jelas, masalahnya bukan pada sains atau rasionalitas itu sendiri. Keduanya adalah alat yang luar biasa. Masalahnya adalah kesombongan intelektual, yaitu ketika akal kita menjadi begitu bangga pada dirinya sendiri, sehingga ia menolak untuk mengikuti logikanya sampai pada kesimpulan akhir yang mungkin tidak nyaman. Jadi, di akhir penelusuran ini, kita dihadapkan pada sebuah pilihan fundamental. Di satu sisi, ada ilusi kebebasan, yang terasa membebaskan di permukaan, namun pada akhirnya membelenggu kita dalam kekosongan. Di sisi lain, ada kesadaran, sebuah jalan yang menuntut kerendahan hati dan pemahaman, tetapi menjanjikan kebebasan yang sejati dan berakar. Jadi pertanyaannya, ilusi atau kesadaran, kebebasan mana yang Anda pilih?